Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi Alvina Novarifah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang koperasi syariah. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi jasa keuangan syariah yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional. Secara harfiah atau logawi, baitul berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya yaitu menampung dan menyalurkan harta masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Baitul Tamwil yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban anggota koperasi. Yang pertama yaitu kewajiban anggota koperasi, yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Yang selanjutnya yaitu hak anggota koperasi. Yang pertama yaitu untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan saran dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu memilih atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis simpanan koperasi. Yang pertama yaitu ada simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk sebagai anggota. Besarnya simpanan tersebut tergantung pada hasil kesepakatan yang telah disepakati pengurus dan anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok sendiri berjumlah sama bagi semua anggota. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib yaitu sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi pada waktu tertentu dan dalam kesempatan tertentu. Misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama besar simpanan bergantung dari hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung pada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat diambil dan disetorkan setiap saat. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Yang pertama yaitu ada rapat anggota. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi dan merupakan pencerminan demokrasi dalam koperasi. Dalam rapat anggota inilah segala masalah yang menyangkut tata kehidupan koperasi ditetapkan. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan. Jenis-jenis rapat anggota yaitu yang pertama ada rapat pengurus, yang kedua ada rapat anggota tahunan, yang ketiga rapat anggota khusus, yang keempat rapat anggota luar biasa, dan kewenangannya yaitu yang pertama pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang kedua yaitu rencana kerja, rencana anggaran, pendapat dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima yaitu pembagian hasil usaha. Selanjutnya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Di sini ada tugas
pokok Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu memberikan nasihat dan sarana kepada yang kedua yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas pokok Dewan Pengawas Syariah yaitu yang pertama memberikan nasihat dan sarana kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif. Yang ketiga yaitu sebagai mediator serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari fatwa dari DSN. Adapun kewenangan Dewan Pengawas Syariah yang pertama yaitu memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukan kepada pengelola dan sasaran manajemen. Yang kedua yaitu adanya jaminan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Yang ketiga yaitu merekomendasikan akuntan publik pada pengurus. Selanjutnya yaitu pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun tugas dan kewenangannya yaitu yang pertama pemegang kuasa rapat anggota, yang kedua yaitu bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Yang ketiga yaitu dalam menjalankan usahanya pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Selanjutnya yaitu pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun tugas dan kewenangannya yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi. Dan yang keempat yaitu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada setiap pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Tugas manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang pertama yaitu menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan. Yang kedua yaitu mengusulkan rencana kegiatan strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar rapat anggota tahunan. Yang ketiga yaitu mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil dan Baitul Mal kepada pengurus nantinya yang disahkan pada rapat anggota tahunan. Yang selanjutnya yaitu mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok intensif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya yaitu menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT dengan pihak lain. Kewenangan manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang pertama yaitu mendelegasikan kepada manajer operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen. Yang kedua yaitu menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dan yang ketiga yaitu atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya yang tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan. Pun produk-produk penghimpun dan penyalur dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT. Yang pertama yaitu ada produk simpanan. Produk simpanan sendiri terdiri dari simpanan wadiah yadamana yang merupakan simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah atau titipan. Tetapi dengan seizin penyimpan dapat digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau unit Koperasi Jasa Syariah untuk kegiatan operasional koperasi. Dengan ketentuan penyimpan tidak
mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan koperasi. Yang selanjutnya yaitu simpanan mudharabah al-mutlaqah pada koperasi syariah, merupakan tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah al-mutlaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Yang selanjutnya yaitu simpanan berjangka mudharabah pada koperasi syariah, merupakan simpanan berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi jasa keuangan syariah dengan jangka waktu tertentu antara waktu penyetoran dengan waktu penarikan kembali oleh deposan. Yang kedua yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan pada koperasi syariah merupakan pembiayaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima dengan pihak koperasi sesuai dengan akad, disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dan kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembayaran tersebut. Dalam produk pembiayaan ada beberapa macamnya. Yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah, merupakan akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu. Pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk faktor yang ringan untuk diperhitungkan. Selanjutnya yaitu pembiayaan salam, merupakan akad penjualan jual beli yang dilakukan secara pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu atas barang yang dipesan dengan melakukan pembayaran di muka. Selanjutnya yaitu pembiayaan istisna, merupakan akad bersama pembuatan suatu barang tertentu. Di sini piutang istisna merupakan tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan penjual.